Salam, ketemu dengan Sir Alpen. Kali ini kita akan membahas materi ekonomi kelas 11 dengan topik yaitu pendapatan nasional. Bagaimana kabar anak-anak kami sekalian? Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini ya. Nah, langsung saja kita masuk. Kira-kira apa konsep materi kita? Nah, kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Nanti di pertemuan kali ini kita akan khusus membahas tentang apa itu pengertian pendapatan nasional, kemudian apa manfaat pendapatan nasional itu, dan yang terakhir adalah bagaimana konsep perhitungan pendapatan nasional itu sendiri. Jadi ada 3 yang harus kalian kuasai di dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, mari tetap fokus. Yang pertama kita bahas dulu apa pengertiannya ya. Nah, jadi pengertiannya bahwa pendapatan nasional itu adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama waktu tertentu, biasanya itu 1 tahun, yang dinyatakan dalam bentuk atau satuan uang. Nah, itu yang disebut dengan pendapatan nasional ya. Nah, apa tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional? Yang pertama, tujuannya adalah nanti kita dari pendapatan nasional ini dapat mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat di negara kita. Yang kedua, memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun tertentu ya. Nah, kemudian membantu pemerintah juga dalam hal merencanakan atau mengambil kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi di tahun-tahun berikutnya, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian bagaimana manfaatnya? Tentu manfaat daripada pendapatan nasional ini kita mengetahui struktur perekonomian sebuah negara ya. Nah, apakah negara itu bergerak di bidang agraris, di bidang industri ataupun jasa ya. Contohnya Indonesia dilihat dari pendapatan nasionalnya masih tergolong dalam agraris. Kalau Singapura tergolong dalam jasa ya. Nah, kalau Jepang dilihat dari pendapatan nasional Jepang itu dia digolongkan menjadi negara industri gitu ya. Kemudian yang kedua manfaatnya mengetahui pertumbuhan perekonomian negara ya. Nah, bagaimana pertumbuhan ekonominya dari tahun ke tahun begitu ya. Kemudian yang ketiga dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Kalau antar daerah ya, misalnya Medan dengan Jakarta kira-kira gitu. Kemudian melalui pendapatan nasional ini juga dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain kira-kira gitu ya nak ya. Nah, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita? Nah, dengan negara-negara tetangga misalnya. Kemudian yang terakhir manfaatnya dapat membantu kebijakan pemerintah tentu di bidang ekonomi atau di kebijakan moneter ya. Oke, kita masuk konsep pendapatan nasional. Nah, untuk memahami konsep pendapatan nasional ini nanti ada beberapa yang harus kalian pahami. Yang pertama ada istilah GDP atau PDB ya, Gross Domestic Product atau produk domestik bruto. Nah, yang kemudian Gross National Product atau produk nasional bruto. Kemudian ada Net National Product. Kemudian ada Net National Income, kemudian Personal Income, dan yang terakhir adalah Disposable Income. Nah, apa saja ini? Kita bahas satu persatu, ikuti. Yang dimaksud dengan PDB atau GDP itu adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun ya. Nah, supaya lebih paham, coba perhatikan contoh ini. Terdapat perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia. Nah, hasil produksinya juga harus dihitung ke dalam GDP, itu contohnya ya. Nah, oleh sebab itu nanti ini bisa kita rumuskan seperti ini. Bahwa GDP itu adalah pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara di luar negeri. Nah, itu yang disebut dengan PDB, GDP ya. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah PNB, produk nasional bruto ya. Nah, ini seluruh nilai produk. Nah, dapat kalian baca lah ya. Contohnya sudah ada di situ. Ini juga dapat kita rumuskan seperti ini supaya lebih gampang ya. Nah, bahwa GNP atau PNB ini sama dengan GDP tadi itu dikurangkan produk neto terhadap luar negeri. Nah, produk neto terhadap luar negeri ini apa? Nah, ini dia. Nah, produk neto terhadap luar negeri itu maksudnya adalah bahwa pendapatan warga negara asing di Indonesia itu ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri, baru itu nanti dikurangkan GDP tadi ya. Nah, itu rumusnya. Kemudian yang ketiga adalah MNP. Nah, ini dia jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam periode tertentu setelah, nah ini dia ya, setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi barang pengganti modal. Ya, begitu. Nah, supaya lebih paham, perhatikan rumus berikut.
NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan dikurang barang pengganti modal. Nah, oke. Kemudian yang keempat adalah NNI, Net National Income. Nah, jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Nah, di sini pajak tidak langsung yang dikurangi ya. Nah, perhatikan rumusnya. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung, kemudian ditambah subsidi. Kalau ada subsidi itu ditambahkan ya. Oke. Nah, kemudian personal income. Personal income inilah yang diterima masyarakat, yang benar-benar diterima sampai ke tangan masyarakat, kira-kira gitu ya. Tetapi dikurangi NN ini nanti ditambahkan dulu dia kalau ada transfer paymentnya, kemudian dikurangi laba ditahan, ditambah iuran asuransi, tambah iuran jaminan sosial, dan juga pajak perseorangan ya. Nah, itu yang menjadi personal income. Kemudian disposable income. Disposable income ini dapat kita artikan PI dikurang pajak langsung ya. Oke, saya rasa itu. Nah, ini ringkasannya supaya lebih paham. Di sini sudah saya bikin konsepnya. Inilah konsep daripada perhitungan pendapatan nasional itu sendiri ya nak ya. Nah, jadi GDP itu adalah GDP tadi ditambahkan ya, kemudian dikurangi dengan pembayaran patuh produksi ke luar negeri gitu. Nah, supaya lebih paham lagi, perhatikan contoh berikut. Nah, ini dia. Saya sudah bikin contohnya, contoh perhitungannya begini ya. GDP tadi itu dikurangkan dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Nah, maka dapatlah hasilnya menjadi GNP, Produk Nasional Bruto. Nah, Produk Nasional Bruto tadi kan, GNP tadi kan dikurangi penyusutan barang modal. Nah, setelah dikurangi hasilnya menjadi apa? Menjadi NNP. Nah, kemudian NNP ini dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, setelah dikurangkan dengan pajak tidak langsung, maka ketemulah NNI, pendapatan nasional neto gitu ya nak ya. Kemudian itu nanti dikurangi dengan laba yang ditahan, pajak perseorangan, jaminan sosial. Nah, setelah itu nanti ditambahkan kemudian dikurangkan, maka dikurangkan dengan apa namanya itu, dikurangkan dengan laba yang ditahan, pajak perseorangan, jaminan sosial, maka muncullah yang disebut dengan istilah transfer payment, itu juga nanti ditambahkan, maka disebut itu dengan personal income. Nah, kemudian personal income ini dikurangi dengan pajak langsung ya. Nah, maka ketemulah yang disebut dengan disposable income. Nah, jadi setelah disposable income ini dikurangkan tabungan, itulah yang disebut dengan istilah tingkat konsumsi. Nah, saya rasa itu ya. Oke, mudah-mudahan anak-anak kami paham. Nah, di sini ada soal, boleh kalian coba ya di rumah. Ini ada beberapa soal, coba kalian hitunglah GNP, NNP, NNI, PI, DI, dan tabungan. Nah, caranya seperti konsep tadi ya nak ya. Nah, oke, coba nanti dicoba di rumah ya. Nah, mungkin itu saja materi kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan atau dikomentari. Dan sebagai sumber lain juga anak-anak kami boleh baca di buku paket kita ya. Nah, demikian dari SAR. Selamat meraih prestasi.